Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terhormat kepada Ibu Rayu Iskandar Ekap, selaku dosen pengampu mata kuliah falsafah. Izin memperkenalkan, saya Ana Kusmawati Sukianti dengan nomor NPM 2222-1067 dari Prodi S1 Keperawatan kelas A, kelompok 6. Di sini saya akan mempresentasikan tentang resume refleksi diri saya yang dikaitkan dengan teori perubahan. Tujuan dari pembuatan resume refleksi diri adalah agar mahasiswa mampu mengidentifikasi pengalaman pribadi dan dikaitkan dengan teori perubahan. Pada resume ini, saya akan mengkaitkan pengalaman saya dengan teori perubahan Kurt Lewin. Teori berubah menurut Kurt Lewin adalah sebuah proses yang membuat sesuatu atau seseorang berubah dari keadaan sebelumnya dan dapat menyebabkan perubahan perilaku individu. Tahap perubahan menurut Kurt Lewin adalah ada 3, yaitu tahap unfreezing pencairan, tahap moving bergerak, dan tahap refreshing pembekuan. Dalam teori Kurt Lewin terdapat faktor pendukung dan faktor penghambatnya yang masing-masing memiliki jenis yang berbeda. Baik, saya di sini akan sedikit menceritakan pengalaman pribadi saya. Pengalaman pribadi yang saya angkat pada resume kali ini adalah keberanian dalam berbicara maupun bergaul dalam banyak orang. Karena saya dulu di waktu SMA kelas 10 bisa dibilang adalah anak murid yang sedikit untuk berbicara dan malu untuk bergaul dengan orang lain. Sehingga pada waktu itu Bapak Guru Bahasa Indonesia di Sukaraya memberikan saya motivasi dan nasihat bahwa menjadi seorang siswa yang berani untuk berbicara dengan dan bergaul dengan orang lain itu sangat berpengaruh besar terhadap pribadinya. Sejak saya itu saya mulai tergugah semangat untuk tidak menjadi orang yang pemalu dan lebih berani lagi. Saya mengaplikasikan motivasi atau nasihat dari guru yang diberikan saya dari guru bahasa Indonesia yang telah menasihati saya tadi dengan memulai kegiatan organisasi di dalam sekolah dan luar sekolah. Tidak hanya itu saja, saya juga pernah diikut sertakan dalam kegiatan pelatihan, webinar, dan lomba di tingkat kabupaten maupun provinsi. Dari cerita pengalaman tadi dapat dikaitkan dengan tahap-tahap perubahan protein. Yang pertama, tahap unfreezing atau pencairan. Proses perubahan ini harus memiliki motivasi yang kuat untuk mengubah keadaan, semula dengan merubah terhadap keseimbangan yang ada. Tahap kedua, tahap moving atau bergerak. Tahap perubahan ini dapat terjadi apabila seseorang telah memiliki informasi yang cukup, serta sikap dan kemampuan untuk berubah. Dan tahap yang terakhir adalah tahap refreshing atau pembekuan. Tahap ini seseorang yang telah mencapai tingkat atau tahapan baru dan keseimbangan yang baru. Dari pengalaman yang saya ceritakan tadi bisa dikaitkan dengan 3 tahapan menurut teori Kurt Lewin. Yang pertama ada tahap unfreezing. Pada tahap ini kita harus memiliki motivasi yang kuat untuk mengubah keadaan semula. Contohnya saja dalam pengalaman saya adalah guru bahasa Indonesia saya memberikan nasihat serta motivasi kepada diri saya untuk menjadi seorang siswa yang berani dan untuk berbicara dan bergaul dengan banyak orang. Yang kedua, tahap moving. Pada tahap perubahan ini dapat terjadi apabila seseorang telah memiliki informasi yang cukup serta ada kemampuan untuk berubah. Seperti pada pengalaman saya, bahwa saya mulai mencoba untuk berani dalam hal bergaul dan berbicara di depan banyak orang dengan cara memulai dari hal-hal yang kecil terlebih dahulu. Contohnya mulai mencoba mengikuti organisasi di lingkupan sekolah seperti OSIS, ROHIS, Dewan Ambalan, dan lain-lain. Hingga berani saya untuk mengeksplor dunia di luar sekolah. Dan tahapan yang terakhir ada tahapan refreshing. Di tahap yang terakhir ini, seorang yang telah mencapai tingkat atau tahapan baru dengan keseimbangan baru. Contohnya, saya sudah mulai berani tampil di depan banyak orang dan sudah berani mengeksplor dunia di luar sekolah maupun di lainnya, sehingga pengalaman yang saya dapatkan pun cukup banyak. Dalam teori Kurt Lewin dijelaskan ada faktor pendukung dan faktor penghambatnya. Faktor pendukung sesuai dengan pengalaman pribadi saya adalah kebutuhan untuk mengendalikan atau melakukan kontrol. Kebutuhan tersebut menjadi faktor pendukung supaya saya yakin kepada diri sendiri untuk melawan serta mengendalikan rasa malu. Dan faktor penghambatnya adalah salah satu faktor penghambat
yang sesuai dengan quote Darwin adalah persepsi yang kurang tepat. Karena saya masih memiliki persepsi bahwa orang lain mungkin belum bisa menerima saya, bahkan mungkin masih ada yang belum tidak suka ada akan perubahan yang terjadi pada diri saya. Sehingga saya takut itu menjadikan diri saya kembali ke seperti pada dulu. Untuk kesimpulan pada presentasi hari ini, dari hasil refleksi diri, saya tadi dapat disimpulkan bahwa perubahan root code typing dapat berpengaruh terhadap kehidupan seseorang. Dan pengalaman yang kita punya juga berkaitan dengan tahap-tahap perubahan root code typing, serta terdapat faktor pendukung dan faktor penghambatnya. Sekian dan terima kasih untuk presentasi pada kali ini. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.